Kisah peri kecil. Peri kecil ini memegang ranting patah dengan kedua tangannya, lalu memejamkan matanya. Bakat sihir yang luar biasa. Ranting itu pulih kembali dengan ajaib. Dia memiliki wajah seperti malaikat, lengan yang perkasa, sayap seperti elang. Dia bernama Maleficent, malaikat penjaga hutan ini. Setiap hari dia terbang membanggakan sayapnya, membumbung tinggi di atas binatang mengagumkan. Dalam hutan Primor, sulit dibayangkan peri kecil yang baik dan ceria menjadi penyihir yang menakutkan. Dia membunuh dengan tegas dan kejam. Hutan yang awalnya penuh semangat menjadi hutan yang penuh iblis dan perubahan Maleficent. Semuanya berasal dari anak manusia. Pada hari itu, seorang anak laki-laki masuk ke dalam hutan, mencuri, dan tertangkap oleh para peri. Itulah pertama kalinya Maleficent bertemu manusia. Meskipun dia mendesak dan menginterogasi anak lelaki itu, dia tetap ramah dan tidak menyakiti anak itu. Setelah anak itu menyerahkan permata yang dicuri, Maleficent mengantarnya keluar dari hutan. Sebelum berpisah, anak lelaki itu menunjuk ke kastil dari kejauhan dan memberitahu Maleficent, meskipun dia masih anak yang malang, tapi suatu hari nanti dia akan tinggal di sana, menjadi seorang raja. Anak itu juga mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal. Dia satu-satunya yang tersisa. Maleficent merasakan hal yang sama setelah mendengarnya, karena dia juga yatim piatu. Dua anak yang kesepian, entah mengapa saling berempati. Ketika mereka berjabatan, Maleficent melepaskan genggamannya. Maleficent merasa terbakar oleh cincin yang dikenakan anak itu. Lalu dia memberitahu anak itu bahwa besi dapat membakar para peri. Setelah mengetahui hal itu, anak itu melepaskan cincinnya tanpa ragu dan membuangnya. Ketegasan anak lelaki itu membuat Maleficent tenang. Meskipun dia miskin, namun anak lelaki itu membuang cincinnya demi dia. Hal yang paling berharga. Hati Maleficent sangat tersentuh. Tidak hanya itu, pencuri kecil yang awalnya berencana mencuri permata mendapat sesuatu yang berharga. Sejak anak itu kembali menemui Maleficent, mereka berdua bermain dengan asik di hutan, bermain bersama setiap hari. Kebencian antara manusia dan peri terhiraukan oleh mereka. Dari waktu ke waktu, persahabatan mereka berubah menjadi emosi yang lain. Pada hari ulang tahun Maleficent, anak lelaki itu menciumnya dan mengatakan padanya bahwa ini adalah ciuman cinta sejati. Namun apakah ini permasalahannya? Dalam sekejap mata, Maleficent tumbuh menjadi peri yang cantik dan kuat. Dia terbang tinggi dan melihat ke bawah dari langit. Dia bertanggung jawab melindungi hutan Mor. Tapi anak itu tumbuh terobsesi dengan mengejar kekuasaan dan tidak pernah datang menemui Maleficent lagi. Ciuman cinta sejati yang sebenarnya hanyalah sebuah kebohongan. Pada saat yang sama, Raja Manusia yang brutal karena mendambakan harta dan keindahan di hutan. Maka terjadilah perang di kerajaan Mor dan membunuh pasukan anjing raksasa. Lalu Maleficent bertarung sendirian tanpa rasa gentar. Dia marah dan mencela pasukan manusia. Namun dia diejek oleh para prajurit. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menyerang. Maleficent memanggil peri pohon raksasa, lalu memimpin dan menyerang prajurit. Dihadapkan dengan peri pohon raksasa, prajurit manusia rapuh seperti kertas. Tak ada yang perlu ditangkis. Bahkan ketika sang raja menghadapi Maleficent, jatuh seketika. Prajurit manusia dengan cepat mundur. Saat sang raja yang tua tidak pernah sakit parah, dia sadar bahwa sudah kehabisan waktu dan memberikan perintah terakhir. Jika ada seseorang yang dapat membunuh Maleficent untuk raja, dia akan mewarisi tahtanya dan akan menikahkannya dengan putrinya. Seorang pria di samping sang raja menyimak. Dia ingin mengejar kekuasaan sebelumnya. Dia adalah Stefan yang meninggalkan Maleficent. Saat tengah malam, Stefan berlari kembali ke hutan sendirian, bertemu lagi dengan Maleficent, menghadapi seseorang yang pernah dicintai. Maleficent masih berbaik hati. Dia memaafkannya walau pergi tanpa pamit. Mereka berdua berpelukan. Semuanya seperti kembali ke masa lalu. Tapi mulut pria itu penuh dengan tipu muslihat. Maleficent yang tidak mencurigainya meminum ramuan obat dan tertidur dengan cepat. Lalu, Stefan mengambil kesempatan untuk mengeluarkan belatinya. Peri cantik yang pernah memiliki sepasang
sayap yang besar dan megah. Namun hari ini, secara diam-diam dipotong oleh pria yang dicintainya. Ketika dia terbangun dari tidurnya dan melihat sayapnya yang hilang, dia sangat patah hati. Maleficent meratap putus asa. Sakit fisiknya tidak sebanding dengan penipuan dan pengkhianatan kekasihnya. Dia benar-benar seperti jatuh ke dalam jurang. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, Maleficent pergi dan bertemu seorang petani. Lalu dia menyelamatkan gagak yang terperangkap dan mengubahnya menjadi manusia. Gagak itu menjadi mata-mata Maleficent. Gagak terbang ke kastil kerajaan manusia dan melihat seorang pria berhasil naik tahta serta menikah dengan putri tertua sang raja. Mengetahui Stefan mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, Maleficent sangat marah. Kejahatan dan kebencian mulai tumbuh dalam hatinya. Maleficent berjalan dengan lantang kembali ke hutan dengan kegelapan hatinya dan membawa pasukannya ke sana. Kerajaan Mor tidak lagi seindah musim semi. Menjadi kerajaan tak bernyawa, Maleficent tidak membunuh manusia karena dia sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk balas dendam. Hingga sebuah kabar baik datang dari sekumpulan gagak. Raja dan ratu itu melahirkan putri yang imut dan diadakan pesta ulang tahun yang besar. 3 peri datang untuk menyenangkan sang raja. Mereka berebut untuk mengirimkan berkat kepada putri. Tiba-tiba angin badai bertiup. Maleficent datang tanpa diundang, mengenakan jubah hitam dan tongkat sihir di tangannya. Auranya yang kuat mengejutkan semua orang. Kehadirannya di sini untuk membalas dendam sang raja. Namun dalam perjalanannya dia memilih putri kecil yang masih bayi. Dia memberi kutukan yang kejam pada ulang tahunnya yang ke-16. Sebelum matahari terbenam, dia akan berada di ruang tenun, menusukkan jarinya ke pemintal, dan akan jatuh tertidur selamanya. Sang raja lemas dan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia berlutut memohon belas kasihan kepada Maleficent, memohon untuk membebaskan kutukan dari putrinya. Maleficent menikmati sensasi balas dendamnya dan menyeringai jahat, sembari menambahkan kata-kata kutukannya, bahwa sang putri bisa terbangun dari tidur lelapnya. Namun untuk membangunkannya hanya berasal dari ciuman cinta sejati. Tentu saja, kalimat itu ditujukan kepada sang raja dan membiarkan selama hidupnya dalam kesalahan dan pengkhianatan. Untuk mencegah kutukan itu terjadi, raja memerintahkan untuk menyita semua alat pemintal di seluruh kerajaan, menghancurkan dan membakarnya, mengunci alat pemintal di penjara bawah tanah. Dia juga merahasiakannya dari sang putri. Sang raja mempercayakan putrinya pada 3 peri ajaib, membiarkan mereka pergi ke tempat rahasia dan bertumbuh dewasa. Hingga sehari setelah ulang tahunnya yang ke-16, mereka boleh kembali ke istana. Di sisi lain, Maleficent berada di perbatasan hutan, membangun tembok duri, dan melarang manusia menginjakan kakinya di hutan Mor. Sejauh ini tidak ada komunikasi antara manusia dan peri. Yang tersisa hanyalah kebencian. 3 peri kecil menjaga sang putri, membawanya ke sebuah pondok di hutan lebat. Mereka berubah menjadi 3 petani perempuan, merawat sang putri. Tapi keberadaan mereka telah ditemukan oleh gagak sejak lama. Kemudian Maleficent datang, berbincang dengan bayi kecil melalui jendela. It's so ugly, I almost feel sorry for it. Misty. 3 peri itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak punya pengalaman mengasuh anak sama sekali. Bayi kecil itu sangat lapar dan menangis. Lalu mereka bertiga memberinya wortel dan semacam umbi-umbian. Jika tetap seperti itu, bisa diperkirakan usia putri kurang dari 16 tahun. Bisa kelaparan hingga mati di tangan mereka bertiga. Seekor gagak membawa bunga di paruhnya, terbang ke bayi kecil yang menangis. Gagak itu mendekatkan bunga ke mulut bayi. Bayi kecil menghisap nektar dan seketika berhenti menangis. Semua itu diatur oleh Maleficent. Meskipun dia membenci manusia dan kekejamannya kepada putri kecil itu,
Dia menyelamatkan putri ketika dalam kesulitan. Ketika dia bertingkah seperti bayi dan menggendongnya tinggi. Saat musim berganti, putri kecil bertumbuh setiap harinya. Menjadi putri yang sangat cantik, penasaran dengan segala sesuatu di dunia. Suatu hari dia lari ke hutan sendirian. Dia melihat seseorang yang terlihat garang, Maleficent. Tapi putri tidak takut sama sekali, karena dia mengenal sosok itu, yang telah menjaganya diam-diam. Apakah kamu ibu periku? Secara bertahap, Maleficent dipengaruhi oleh seorang putri yang lugu. Melihat sang putri dan para peri saling bermain, seperti melihat dirinya sendiri. Meskipun merasa dilukai sang raja, tapi anak ini tidak bersalah. Melihat sang putri tertidur, Maleficent menyesali kutukannya. Aku ingin mencabut kutukanku. Aku ingin mencabut kutukanku. Menghilanglah. Namun kutukan itu tidak tercabut. Satu-satunya cara saat ini adalah membantu putri menemukan cinta sejatinya dan mematahkan kutukan dengan ciuman cinta sejati. Kebetulan sekali, ada seorang pangeran menunggangi kuda putih melintas. Tersesat di hutan, pangeran dan putri bertemu untuk yang pertama kali. Mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Tapi sebagai seseorang yang pertama kali datang ke sana, Maleficent berkata bahwa tidak ada cinta sejati di dunia. Itulah mengapa dia mengucapkan kutukan itu. Dalam sekejap mata, hari ini adalah ulang tahun putri yang ke-16. Tiga peri itu tidak sengaja mengatakan kata-kata dari mulutnya. Sang putri mengetahui masa lalunya dan tidak mempercayainya. Ibu peri yang paling dia hormati memberinya kutukan yang paling kejam. Dia berlari ke hutan untuk menanyai Maleficent. Setelah mendengar pengakuan dari Maleficent, sang putri sangat sedih. Dengan penuh amarah, dia kembali ke istana. Tapi kedatangannya tidak mendapat sambutan yang hangat dari ayahnya, namun sebuah perlakuan yang dingin. Sang raja tersiksa oleh kutukan itu, berubah menjadi gila. Sedangkan waktu sudah habis. Karena kutukan itu, sang putri berjalan ke ruang bawah tanah, menuju ruang pemintal, melihat jarum yang tajam, dan menusukkan jarinya ke jarum. Kutukan itu menjadi kenyataan. Sang putri jatuh pingsan dan tertidur dalam keabadian. Dalam penyesalannya, Maleficent harus mencari pangeran tampan dan membawanya ke istana untuk membangunkan sang putri dengan ciuman sejatinya. Tetapi sang putri tidak bangun. Dua orang yang hanya bertemu sekali, bagaimana bisa menjadi cinta sejati? Maleficent menyesal berkali-kali. Dengan tatapan menyesalnya, melihat putri yang tidur, dan meneteskan air mata. Dia membangunkan putri dengan sentuhan hangatnya. Mungkin dia akan kehilangan sang putri selamanya. Setelah pengakuan yang tulus, Maleficent mendekati dahi sang putri, menciumnya dengan lembut. Hai, ibu peri. Maleficent tidak mengharapkan keajaiban itu terjadi. Sang putri benar-benar bangun. Itulah yang disebut dengan ciuman cinta sejati, yang belum tentu cinta pria dan wanita. Maleficent mengajak sang putri pergi meninggalkan istana, tanpa diketahui oleh sang raja. Dalam perjalanannya keluar, sang raja membuat jebakan. Dia tahu bahwa Maleficent takut pada benda besi. Jadi dia membuat jaring dari besi, dan menjatuhkan ke Maleficent. Dalam keadaan terdesak, Maleficent menggunakan sihirnya. Dia mengubah si gagak menjadi naga. Naga itu menyemburkan api, membuka jaring besi, dan berhasil menyelamatkan Maleficent. Namun naga itu tidak bisa berkutik di dalam istana. Dengan cepat para prajurit menjebak si naga. Maleficent juga dikepung oleh para prajurit. Lalu sang raja muncul dengan baju besinya, menghadapi cinta lamanya. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk menghabisi Maleficent, iblis yang telah mengganggunya bertahun-tahun. Sang putri menemukan sayap Maleficent yang hilang, dan berhasil membebaskan Wa. Tubuh Maleficent langsung bereaksi. Maleficent yang mendapatkan sayapnya kembali, terbang perlahan, dengan bantuan si naga, menyeret sang raja keluar dari istana ke atas menara, dan ingin menjatuhkannya dari sana. Dia mencengkram leher raja dengan kuat, namun melihat pria yang pernah dia cintai, membuat hatinya melunak lagi. Dia memilih untuk mengakhirinya, lalu meninggalkan raja di menara. Tapi sang raja kehilangan akal sehatnya.
dan berniat untuk mati bersama Maleficent. Mereka berdua jatuh bersama-sama. Maleficent berusaha melepaskan genggamannya, lalu melayang di udara, dan raja jatuh ke tanah. Sang raja telah mengejar kekuasaan sepanjang hidupnya, mengkhianati cintanya, kehilangan kasih sayang keluarganya, dan hidup dalam ketakutan setiap harinya. Pada akhirnya dia tidak bisa menghindari takdir keruntuhan dan kekalahan. Film ini berjudul Maleficent. Diadaptasi dari cerita Sleeping Beauty, dongeng yang semua orang kenal sebelumnya. Adaptasi film yang modern dan feminin. Penjahat sebelumnya, Black Witch, berubah menjadi baik, menjadi nirwana kelahiran kembali dalam cinta. Pahlawan yang menyatukan manusia dan peri. Dan Sleeping Beauty adalah pemenang terbesar dalam film ini. Hanya berbaring dan tertidur lama. Setelah bangun, dia mewarisi tahta, menjadi ratu yang percaya diri. Saya harus mengatakan bahwa zaman telah berubah. Membangunkan putri tidur, tidak lagi membutuhkan pangeran yang tampan, melainkan seorang ibu tiri. Cukup cerita untuk hari ini. Jika kamu ingin mendengar cerita lainnya, klik tombol like dan follow. Sampai jumpa kembali.